Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anita Anggriani. Saya dari kelas D pagi. Saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan langkah-langkah dalam menganalisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan dan jelaskan contoh kasusnya. Untuk itu, kita jelaskan dulu apa itu biaya relevan. Biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan relevansi merupakan salah satu kualitas yang paling penting dalam informasi akuntansi manajemen yang baik. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan biaya yang timbul atau dibebankan kepada satu atau lebih aktivitas atas dasar manfaat yang diterima atau hubungan logis lainnya dan harus terukur secara kuantitatif yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Secara sederhana, pengertian biaya relevan bisa diartikan sebagai biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya relevan ini sering disebut juga sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda-beda akibat tingkat produksi yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Biaya relevan merupakan hasil pengolahan data historis atau akuntan intern oleh ahli yang lainnya. Ia disebut relevan karena berhubungan erat dengan pengambilan keputusan manajemen, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang bertumpu pada program jangka pendek dan jangka panjang. Biaya relevan memiliki beberapa ciri khusus seperti biaya masa yang akan datang, future cost, dan bukan masa lalu, sunk cost, serta biaya yang berbeda antara dua alternatif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pesanan khusus. Biaya relevan biasanya terdiri dari biaya variabel, namun tidak semua biaya variabel memiliki biaya relevan. Contohnya komisi penjualan. Untuk itu, ada langkah-langkahnya biaya relevan seperti 1. Mengumpulkan semua biaya yang akan terjadi yang berkaitan dengan setiap alternatif yang ada. Kemudian alternatif yang akan dipertimbangkan, memisahkan biaya masa lalu atau yang merupakan sunk cost, memisahkan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dalam setiap alternatif keputusan. Kemudian membuat keputusan berdasarkan biaya yang masih tersisa, karena biaya tersebut pasti biaya diferensial atau biaya terhindarkan dan biaya tersebut relevan dalam suatu keputusan. Kemudian di sini kita ambil contohnya, contoh kasusnya seperti misalnya PTA memiliki data-data keuangan seperti di bawah. Ada keterangan peralatan lama, usulan peralatan baru. Di sini kita keterangan. Keterangan itu terdiri dari harga perolehan, umur ekonomis, umur sekarang, sisa umur ekonomis, akumulasi penyusutan, nilai buku, harga jual, biaya operasional. Kemudian di peralatan lama, itu biayanya ada 20 juta, umur ekonomisnya 3, umur sekarang 5, sisa umur ekonomisnya 3, akumulasi penyusutannya 12 juta, nilai buku 7.500.000, harga jual 4 juta, biaya operasionalnya 7 juta. Kemudian di usulan peralatan baru, harga perolehannya 13.500.000, umur ekonomis 3 juta, umur sekarang tidak ada, sisa umur ekonomis 3, akumulasi penyusutan 0, nilai buku 0, harga jual 0, biaya operasionalnya 3 juta. Dari data di atas, kita bisa menggunakan 4 langkah untuk mengidentifikasi dan analisis biaya relevan, yaitu mengumpulkan semua data biaya seperti pada tabel
Kemudian mengeliminasi atau meniadakan biaya masa lalu atau sunk cost. Kemudian meniadakan biaya-biaya seperti akumulasi penyusutan, nilai buku peralatan lama, dan masa pemakaian. Kemudian sisa data dari data-data yang telah ditiadakan, yakni biaya penyusutan mesin baru, harga jual mesin lama, dan biaya operasional. Dari langkah-langkah tersebut, selanjutnya kita bisa menetapkan waktu operasional. Misalnya 3 tahun kemudian kita hitung total biaya yang dikeluarkan. Untuk itu sekian hasil jawaban saya dari pertanyaan tersebut. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.